Teman-teman, ketemu lagi dengan saya di konten YouTube terbaru dari Persib Rebels. Di sini kita akan membahas tentang perjalanan dari Persib Bandung di ACL tuh setelah pertandingan melawan Selangor FC. Seperti biasa nih, saya sudah ditemani tamu spesial ya, tim analis dari Persib Rebels ya. Coach Indra, sehat Coach Indra? Alhamdulillah. Gimana kesibukan sekarang? Kesibukan sudah mulai sedikit longgar karena anak-anak ya. belum ada event kompetisi turnamen, jadi sibuk analisis Persib aja lah sekarang. Analisis Persib aja. Termasuk menganalisa Persib Bandung di ACL juga ikut mengikuti nih, menganalisa juga. Oke, mantap. Nah, guys, jadi kita akan berbincang-bincang bareng Coach Indra ya mengenai perjalanan dari Persib Bandung di ACL setelah pertandingan lawan Selangor nih. Coach Indra, gimana menurut Coach Indra, analisa Coach Indra setelah Persib Bandung berhasil mengalahkan Selangor dan saat ini Persib Bandung sedang berada di puncak klasemen? Ya, itu tren positif buat kita ya. Dari kompetisi Asia kita lebih bagus dari musim kemarin, apalagi sekarang belum terkalahkan ya. Betul. Dua kali menang lawan Selangor, di Bangkok juga kita pernah menang. Kemudian posisi ini beberapa lagi pertandingan, langkah kita lebih luas, lebih besar peluangnya untuk lolos ke babak 16 besar. Ya, lolos grup dulu ya. Lolos grup dulu, masuk ke 16 besar, lolos dari grup, masuk ke 16 besar. Dan di situ udah mulai hidup dan mati sistem gugur. Ya, sistem gugur itu harus habis-habisan ya. Habis-habisan. Nah, mengenai bicara habis-habisan nih, apa nih yang harus diperbaiki dari skuad Persib Bandung saat ini jika ingin bersaing di Asia menurut pandangan dari Coach Indra? Ya, banyak hal ya, terutama mungkin chemistry. Kita sebenarnya udah nggak terlalu banyak ngomongin chemistry ya, Boboto. Di awal-awal kan chemistry belum terbentuk. Masih ramai lah ya, masih goyah. Tapi sekarang udah jarang ada pembahasan tentang chemistry. Tapi hal itu harus terus tetap ditingkatkan karena Persib kehilangan 1-2 pemain di Asia itu cukup berpengaruh. Ya. Betul. Contoh kemarin lah sedikit Barba gitu kan. Terus finishing touch di Asia harus lebih bagus lagi. Jadi satu kesalahan lawan kalau bisa ya manfaatkan jadi gol gitu kan. Ya, berarti selain chemistry nih, karena chemistry kan sekarang udah mulai terbentuk nih. Betul. Nah, hal dasar apa nih, taktik apa nih yang harus Bojan Hodak terapkan di Persib Bandung supaya Persib ini bisa benar-benar berbicara banyak lah nanti di 16 besar? Nah, tergantung lawan, tapi kemarin lawan Bangkok, lawan Selangor, saya lihat Bojan udah nggak cuma satu taktik. Karena ada yang bilang miskin taktik, Bojan mah defend to counter, tapi kemarin buktinya pada saat kita kalah 2-0 dari Selangor, Bojan nggak pakai taktik itu, taktik pressure langsung di press build up namanya, jadi pressure di area pertahanan lawan. Hasilnya Persib bisa comeback menang dengan taktik press build up, bisa menang, defend to counter di Bangkok juga bisa menang. Jadi artinya taktik Bojan itu bervariatif tergantung lawan dan tergantung situasi di lapangan. Jadi bisa fleksibel lah ya. Bisa fleksibel. Nah, tapi kalau melihat performa Persib Bandung musim ini, sejauh ini kan di puncak klasemen di grup. Ya. Tapi pasti dong ada kekurangan dari skuad Maung Bandung yang menurut Coach Indra ini harus segera diperbaiki nih kekurangan ini tuh. Kekurangan apa itu? Ya, kekurangannya di ball possession mungkin ya. Di penguasaan bola. Kalau mau menggunakan taktik possession ya Persib harus unggul juga di ball possession. Tapi kalau mau counter attack ya kekurangannya di finishing. Karena counter attack Persib kan sejauh ini efektif ya. Transisi dari bertahan ke menyerang Persib itu cepat. Luar biasa, apalagi ditunjang dengan pemain-pemain sayap. Kayak kemarin lah. Mungkin masih yang banyak kecewa ya sama Ramon, sama Berginho, tapi secara kasat mata nggak terlihat begitu detail. Mereka tuh punya kontribusi. Mungkin Ramon pada saat bermain emang belum pernah cetak gol sampai saat ini, tapi dia punya kontribusi untuk menguras back lawan tenaga. Jadi pas habis ada juga yang penempatan posisinya bagus, tinggal selesaikan, tinggal finishing. Terus Berginho walaupun terlihat kontribusinya nggak terlalu luar biasa di mata bobotoh, tapi kan speednya juga cukup merepotkan. Membantu lah ya, membantu. Nah, tapi baru-baru ini memang ramai yang sedikit meragukan peran Bojan Hodak untuk berkiprah di Piala Asia. Nah, menurut pandangan
dari Coach Indra ini, pelatih Bojan Hodak ini memang layak membawa Persib Bandung berbicara banyak di Asia, atau ya minimal 16 besar, atau sejauh mana lah kira-kira Persib Bandung melangkah di bawah asuhan Bojan Hodak? Ya, kita bicara lagi secara umumnya. Adanya regulasi berapa pemain asing ini sekarang tuh banyak kan? Ya 11 Bisa ya, main 11. 7 kan ya di liga. Ya. Kan katanya itu untuk membantu Persib di Main Asia. di Asia. Ya, karena di Asia nggak ada pembatasan pemain asing katanya. Tapi kalaupun memang itu benar, ya itu benar-benar membantu Persib banget ya. Apalagi di kompetisi Asia semua pemain asing juga bisa dimainkan. Terbukti kemampuan Persib, perjalanan Persib di musim ini lebih bagus dari musim sebelumnya, dan juga bisa meraih kemenangan bukan cuma di Bandung, Ya, di kandang lawan juga bisa meraih kemenangan. Terus kelebihan lainnya bukan cuma dihuni oleh para pemain asing, kita juga punya beberapa pemain naturalisasi itu yang namanya Ya, pemain diaspora. diaspora. Ya, diaspora. Jadi kedalaman skuad Persib mengarungi 2 kompetisi yang cukup panjang di Liga dan di Asia cukup berat. Dengan kedalaman skuad seperti ini mudah-mudahan bisa membantu Bojan. Ini kan ngomongin Bojan ya. Iya, Bisa membantu Bojan untuk menerapkan berbagai taktik dan strategi. Ya, mudah-mudahan di kompetisi ini bukan cuma lolos 16 besar, bisa lolos ke lebih jauh lagi dari Ya, situ. lebih melangkah lebih jauh lagi ya. Berarti secara personal Bojan Hodak harusnya mampu lah ya membawa Persib Bandung bersaing di Asia. Ya. Nah, ngomong-ngomong masalah pemain nih, karena Persib Bandung memang saat ini luar biasa sekali dihuni oleh pemain bintang, bahkan pemain timnas. Tapi menurut Coach Indra, akan ada pemain lokal yang bersinar gak nanti di Piala Asia ini? Karena kalau berbicara pemain asing kan udah jelas lah ya, beberapa pemain asing bisa membuktikan. Tapi dari segi pemain lokal, apakah akan ada yang muncul di sana? Pasti ada ya, karena nggak semua diisi oleh pemain asing setiap posisi. Dan apa ya namanya, posisi itu yang muncul dari lokal itu saya kira ada pada Adam Alis, sekarang kan Oh, iya. masuk deretan top skor Top juga skor ya, 3 dia. gol. Ya, 3 gol. Kemudian 2 ada Beckham juga udah punya pengalaman di kualifikasi Piala Dunia. Nah, walaupun menurut beberapa orang kurang kontribusi, tapi dia cek bobotoh mah. Iya. Akhirnya halus pemain orang kan ya. Sebenarnya Beckham tuh cuman butuh bagaimana cara memanfaatkannya aja sih. Biasanya pelatihnya memang pemain ini berkualitas, tapi tergantung pelatih cara memanfaatkan ini pemain kan. Ya. Karena kadang misalkan di timnas kurang berkontribusi, tapi ketika di Persib Bandung kontribusi Beckham itu nyata gitu, besar banget. Karena mungkin Bojan Hodak lebih pintar lagi lah cara memanfaatkan Beckham Putra. Lebih jauh mengenal Beckham Ya, dibanding lebih Adam. jauh Jadi mengenal lebih tahu Beckham. karakter Beckham seperti apa, akhirnya muncul di bawah asuhan Bojan Hodak. Terus satu lagi selain Adam Alis, Beckham, Teja Pakualam juga lagi bagus sekarang. Oh iya, On fire ya. dia lagi on fire. Saya kira 3 nama itu bisa mewakili Persib dan Indonesia, bisa bersinar di Asia. Semoga. Jadi dari sekian banyak pemain asing, 3 lah diantaranya yang kemungkinan besar memang performanya cukup menonjol ya di Persib Bandung. Beckham, Teja Pakualam, dan juga Adam Alis. Apalagi Adam Alis ini cukup mencuri perhatian ini, bisa mengalahkan pemain-pemain asing yang posisinya gelandang ya. Ada Bergwinho kan, William Marsilio. Itu menurut pandangan Coach Indra, apa sih yang membuat Adam Alis tuh sepertinya cocok gitu dengan strategi Bojan Hodak? Apa sih kelebihan apa yang dimiliki oleh Adam Alis? Kelebihan Adam Alis kenapa cocok sering dimainkan? Berarti kan kalau sering dimainkan cocok ya. Nah, dengan betul, Di cocok. bawah taktikal Bojan Hodak. Itu karena Adam Alis punya speed. Speed. Speed itu kecepatan, dribblingnya bagus, kemudian pengambilan keputusannya juga tepat, visi misi bermainnya bagus. Karena tim dengan counter attack berarti membutuhkan counter attack kan serangan balik cepat ya. Ya betul. Berarti membutuhkan pemain yang cepat juga. Cepat juga. Cepat dengan bola ataupun tanpa bola. Contoh gol lawan Selangor waktu transisi dari corner. Gol Adam Serangan, Alis di iya, GBLA. Kan itu betul. kenapa yang disimpan Adam Alis? Corner kan posisi Adam Alis bukan striker. Iya betul. Tapi Bojan balik lagi Percaya. tadi tahu karakter pemain. Dam cicing pada saat corner cicing mah diharap setengah lapang. Kemudian aya bola ke dinya. Akhirnya bola dibuang, clearance kena Andre Jung, back pass ke Klok kasih bola true pass ke Adam Alis. Ya. Nah, bekal kecepatan itulah yang jadi sukses taktikal Bojan. Sekarang Bojan punya taktikal tapi pemainnya lambat-lambat, nggak mungkin juga pakai
counter attack Betul. kan. Karena itu saling melengkapi lah gitu, Iya, taktik iya dan benar. kemampuan. Soalnya kita lihat ini Adam Alis ini salah satu pemain yang cukup menarik lah untuk dibahas oleh para bobotoh karena selain dia juga bisa bersaing untuk mengalahkan gelandang-gelandang asing lainnya, dia juga berhasil menggeser senior kapten kita kan, makanya Deddy Kusnandar dipinjamkan ke Bayangkara mungkin ada posisi yang tergeser juga lah oleh Adam Alis. Makanya Adam Alis sekarang kan menjadi top skor di Asia juga, di liga juga dia dipercaya. Cuman Bojan Hodak selalu mempercayakan Adam Alis ini biasanya di babak kedua, berarti menjadi kartu as lah ya, kartu as buat Bojan Hodak. Berarti 3 pemain itu memang layak lah ya, layak untuk bersinar di Ya, Asia, bisa bersaing lah di bisa Asia. bersaing di Asia. Nah, berbicara pemain, pelatih, nah sekarang beralih karena tentang Persib Bandung itu tidak bisa dipisahkan dengan bobotoh. Nah, menurut Coach Indra nih, seberapa besar sih peran dukungan bobotoh dalam memotivasi tim jika bermain di Asia? Karena kan jika main di Asia berbeda lagi dengan Indonesia. Kalau Indonesia oke lah pasti bobotoh memenuhi stadion lah, rame terus. Nah, berbeda dengan di Asia, tapi seberapa berpengaruhnya untuk memotivasi tim kehadiran bobotoh di Asia? Ya, yang pastinya kan ada sebutan pemain ke-12 ya Ya. untuk penonton. Jadi kalau bobotoh antusias dalam mendukung Persib di kompetisi Asia, nggak cuma di Liga, saya rasa suntikan motivasi buat pemain juga bakal lebih besar. Betul. Contohlah kemarin kan ada ratusan orang yang ke Malaysia, Ya, kabarnya ada sampai ya nyentuh 800 ya. 800 orang yang ke Malaysia. Orang. Hampir kali itu saya kan tuh punya paspor. Oh ya, hampir berangkat tapi gagal gitu. Gagal. Oke, ya. Jadi itu kan jadi modal berharga sampai kemarin kan pada saat ada insiden Klok datang ke tribun untuk Ya, untuk menenangkan bobotoh ya. Berarti artinya apa? Bobotoh di mata pemain itu nggak dipandang sebelah mata sampai mau menenangkan, mau datang ke tribun setelah pertandingan. Jadi kehadiran bobotoh di Asia ya mudah-mudahan bisa lebih minimal sama lah dengan pada saat Persib bermain di Liga. Ya. Jadi lebih memotivasi lagi pemain untuk menunjukkan performa terbaiknya di lapangan ya. Ya betul itu. Benar. Jadi memang bobotoh itu kehadirannya cukup penting juga untuk para pemain di lapangan, tapi karena jarak kita bermain kadang mungkin kalau udah lolos ke Piala Asia kita bisa main di Jepang kan, bisa main di Arab, bahkan nanti ketemu Ronaldo. Ini gimana, optimis gak Coach? Soalnya ini para bobotoh udah menunggu bahwa wah ini targetnya bobotoh tuh pengen Persib Bandung ini ketemu Al Nassr. Tapi kalau menurut pandangan secara ya realistis lah, apakah itu bisa dicapai, diraih oleh Persib Bandung di bawah asuhan Bojan Hodak? Ya semoga ya, nggak ada yang nggak mungkin. Tapi cuman kastanya kan harus naik dulu kan, Persib di ACL 2 kan ya kan. Iya. Nah, Al Nassr-nya di atas. Al Nassr juga di ACL 2, cuman di ACL 2 ini dibagi dua wilayah, wilayah barat sama wilayah timur. Tapi kalau Persib Bandung pengen untuk ketemu Al Nassr itu kurang lebih dia harus juara di wilayah barat. Ya, juara. Dan Al Nassr-nya juga harus juara di wilayah timur. Jadi kalaupun Persib Bandung juara di wilayah barat tapi Al Nassr-nya enggak juara, percuma, kita gak akan ketemu. Ya, jadi yang kita harapkan, kita doakan dua Nanang juara lah. Nah, kalau misalkan supaya pengen ketemu harus dua-duanya juara. Persib juara wilayah barat, Al Nassr juara wilayah timur, itu baru tuh bisa bertemu. Tapi ya alhamdulillah ya Persib sampai saat ini lebih baik dari musim sebelumnya. Nah, menurut Coach Indra nih, lagi-lagi apa sih yang membedakan skuad dari Persib Bandung yang musim kemarin? Karena musim kemarin kan udah seperti yang kita ketahui tidak lolos grup, kita kalah. Tapi musim ini udah bisa dipastikan nih Persib Bandung lolos. Sedangkan ya skuad yang sekarang bisa dibilang skuad yang baru, sedangkan musim kemarin itu skuad yang musim sebelumnya. Jadi perombakannya tidak besar-besaran. Kalau yang sekarang kan perombakannya besar-besaran tapi prestasinya mulai menunjukkan. Gimana itu mengenai hal itu? Nah, kita lihat dari sudut pandang lain. Mungkin secara umum yang ditanyakan Mang Iki pemainnya ya. Ya. Tapi saya melihat dari sudut pandang ada sosok lain, yaitu pelatih. Oke, beberapa pemain baru, tapi pelatih Persib sekarang udah hampir 3 musim menangani Persibnya. Jadi
Bojan Hodak udah lebih tahu dalaman tim, internal tim, kemudian dia membangun tim dari awal ya lebih enak juga buat dia nih dengan skema musim depan di Asia saya pakai skema ini, taktik ini, strategi ini dia lebih enak lagi untuk memilih pemain mana nih yang cocok buat di skema nanti saya apakah Baros, kemudian Haye gitu kan. Nah, kenapa Persib bisa lebih berprestasi? Saya kira itu salah satu faktor evaluasi musim sebelumnya di Asia dengan pelatih yang sama. Ya. Ketika ganti pelatih belum tentu kan bisa lebih baik lagi dari ini. Ya. Tapi ketika pemain yang diganti, pelatih masih tetap, ya saya kira skemanya masih peluangnya lebih besar yang seperti itu daripada pemainnya tetap, pelatihnya ganti, peluangnya mungkin bisa lebih kecil untuk berprestasi. Jadi faktor pelatih itu tetap lebih dominan menurut saya gitu, walaupun pemain yang bermain di lapangan. Tapi keputusan Bojan Hodak itu di pandangan para bobotoh di luar sana tuh terlalu cukup berani gitu, karena kan skuad yang musim lalu yang membawa Persib Bandung back to back tuh masih banyak pemain-pemain yang masih performnya bagus lah, layak gitu, kayak misalkan Kevin, sekarang kan dia di langganan juga di Liga Thailand, kayak misalkan Ciro masih bagus juga di Malut. Nah, jadi keputusan Bojan Hodak untuk merombak skuad itu kalau menurut bobotoh itu seharusnya tidak perlu semuanya. Tapi kalau menurut pandangan coach nih, apakah langkah Bojan Hodak untuk merombak semua pemain asing itu udah benar atau justru seharusnya sebagian dulu? Memang secara teori mah ya jangan sampai semua, karena apa? Fondasi itu jangan sampai hilangkan semua. Fondasi boleh lah gitu kan, fondasi mah udah pasti kuat ya, bukan cuma 1-2 pemain. Tapi dalam membangun tim, kalau bisa ya bangunannya jangan semua dirobohkan, tetap ada tembok sebelah sini. Jadi yang pemain-pemain yang datang tuh hanya untuk melengkapi. Betul. Tapi sekali lagi, karena sepak bola itu bukan semua keinginan klub bisa terpenuhi ya, karena pemain punya nilai lebih mungkin di mata klub lain, kemudian ada yang ingin kembali ke kampung halamannya atau ingin mencoba suasana di tim baru, jadi semuanya nggak bisa dipaksakan seperti itu. Tapi buktinya alhamdulillah sekarang Persibnya tetap nggak jelek-jelek amat ya di Liga, apalagi di Asia. Dan itu ya keputusan Bojan harus kita hormati, harus kita tetap dukung lah ya, kita support. Berarti memang di awal-awal Bojan Hodak sempat dikritik oleh bobotoh karena merombak juga, tapi pelan-pelan dia mulai membuktikan bahwa memang niat dia lebih baik lah, membawa Persib lebih baik. Ya. Nah, pro kontra pasti ada ya. Sekarang misalnya tetap dipertahankan, pasti ya Ciro mah tuh ngeskolot, DDS mah ngeskolot, walaupun dipertahankan misalnya pasti selalu ada perbedaan pendapat seperti itu. Nah, bentar ya, minum dulu ya, soalnya pasti panik, dan biasanya kalau ngopi tuh gak enak kalau nggak ditemenin cemilan. Nah, harus ditemenin dulu cemilannya. Ini cemilan langsung disuplai dari Saya Suka Oleh-oleh Bandung. Silakan coach, cobain dulu coach. Oleh-oleh Bandung. Iya. Bukan cuma ini, ada browniesnya juga. Ada browniesnya juga. Jadi buat kalian para bobotoh yang datang ke Stadion GBLA ataupun dari luar kota Bandung maupun dari Bandung, nanti kalian misalkan mencari oleh-oleh kebingungan, nah gampang sekarang kalian bisa kepoin akunnya Saya Suka Oleh-oleh Bandung. Di sana ada makanan ataupun jenis oleh-oleh banyak sekali. Ada brownies, ini ada bagelen butter, yang ini ada bagelen coklat. Pokoknya kepoin aja lah akun media sosialnya Saya Suka Oleh-oleh itu. Banyak sekali halal tuh, udah halal, jadi aman lah ya. Biasanya kan banyak sekali tuh dari bule-bule ataupun dari luar negeri ataupun dari luar Bandung yang datang ke Bandung bingung untuk nyari oleh-oleh. Sekarang gak usah bingung, kalian langsung kepoin aja akun media sosialnya Saya Suka Oleh-oleh Bandung. Udah paling madep lah, soal rasa nggak perlu diragukan ya coach ya. Saya juga suka. Berarti sebelum nonton Persib Bandung selalu ada ini. Harus wajib berarti cemilannya langsung disuplai dari Saya Suka Oleh-oleh Bandung, langsung pasti. Mantap. Nah, ini pertanyaan yang selanjutnya ini cukup menarik juga. Nah, menurut pandangan Coach Indra, keputusan Bojan Hodak untuk lebih fokus di Asia, apakah itu udah benar, atau menurut Coach Indra seharusnya kita fokus nih di dua-duanya, apa gimana nih? Menarik nih. Nah, di awal musim saya pernah bahas tentang animo bobotoh yang datang ke stadion kan di awal-awal kurangnya apakah
Persib kalau saya pikir ya, Cigana warag Kang 2 kali Cukup lah ya. Cigana teh Iya. warag. Iya, kamari 2 kali juara walaupun ya dalam artian prestasi mah nggak ada batasannya untuk juara. Kalau Betul. perlu juara. Tapi kalau lebih ada berpeluang di Asia, ya kenapa enggak? Kapan lagi kita baru bisa bermain di Asia? 2014 sempat ada peluang. Tapi waktu itu kita kalah di playoff sama Hanoi kan? Hanoi ya. TNT kan? Ya. Walaupun pelatihnya dulu bukan pelatih Persib, Bojan Hodak ya. pakai Pak Emra Labus. Oh iya, waktu itu Jajang belum lolos ya. Belum memenuhi syarat ya. Sekarang kan pelatih Persib langsung udah bisa memenuhi syarat untuk tampil di Asia. Jadi dengan UEFA Pro kalau nggak salah lisensinya sekarang. Nah, dulu 2014 kita sempat gagal, terus kembali ke Asia tuh waktu Bali juara, Persib runner up, sempat Ya, gagal betul. juga lagi. Nah, sekarang kemarin kita sempat ke Asia tapi gagal di babak penyisihan. Iya, pas grup. Masa sekarang nggak bisa lebih baik dari hari kemarin istilahnya Ya. kan? Orang yang rugi itu yang nggak bisa Betul. lebih baik dari hari Ya. kemarin. Jadi manfaatkan bobotoh manajemen, para pemain dan pelatih, mudah-mudahan Persib ini bisa benar-benar lebih mendunia lagi. Karena apa? Ketika Persib bisa lebih bagus lagi di Asia, kemudian sponsor teh Nah, harambahan. betul. Jadi dari luar juga pada Nah, masuk iya, ya. teka aja ya. Ya. Janjian ya. Teh janjian guys, ini teh tidak ada janjian sama sekali. Tapi cuman kebetulan memang ini klub kebanggaan dan tidak janjian juga ini pakai yang bintang 2 padahal Persib Bandung udah bintang 4. Tapi memang gak janjian dari awal. Tapi kenapa coach bisa samaan gini, ini bintangnya 2. Ini jersey perjuangan lah istilahnya. Nah, sebelum ditutup coach, ini secara penilaian yang lebih realistis lah. Kalau untuk berharap kan pasti semua bobotoh juga berharap bahwa Persib Bandung inginnya melangkah lebih jauh bahkan bisa juara lah di Asia. Amin, insyaallah. Tapi kalau menurut penilaian secara realistis dengan performa Persib Bandung musim ini dengan skuad pemain yang ada, nyampe mana sih kira-kira bos? Perjalanan Persib Bandung apakah akan terhenti di 16 besar atau bisa kemungkinan besar masuk 8 besar? Ya mudah-mudahan bisa sampai 8 besar lebih bagus karena capaian terbaik Persib di kompetisi Asia itu perempat final 8 besar ya. Ya. Zaman Robi Darwis. Karena fotonya Robi lawan Sintayong kan Iya, di benar. Korea kan ada Iya. Robi Darwis lawan Sintayong dan di momen itu Persib pernah atau Pak Indra Thohir pernah mendapatkan penghargaan pelatih terbaik Asia di bulan September kalau nggak salah tahun 95. Nah, kalau bisa harapan saya pencapaian Persib bisa melebihi capaian terbaik di Asia yaitu tahun 95. Tapi melihat peta persaingan musim ini di Asia untuk menyamai ada di perempat final, saya pikir peluangnya besar. Besar. Tapi untuk masuk ke semifinal juga nggak ada peluang. Tidak mungkin lah ya. Tidak mungkin. Asal ya mudah-mudahan bisa didukung juga oleh PT Liga dalam artian gini, ketika kan kita belum nggak tahu apakah udah keluar atau belum nanti jadwal di 16 besar, Ya. 8 besar. Ketika ada berdekatan waktu pertandingan di Liga bisa diundur. Misalnya kan kemarin sempat nanti langsung ke Ya udah dari Selangor harusnya langsung ke Malut untuk melawan Malut, tapi ternyata alhamdulillah lah ya kita ditunda. Ya. Ditunda pertandingannya digeser ke bulan Desember lawan Malut. Jadi memang pertandingan kemarin itu pertandingan lawan Selangor tuh menjadi pertandingan terakhir lah Persib Bandung sebelum FIFA Matchday. Berarti kita nanti bertemu pas lawan Dewa di tanggal 21 dan tanggal 26 lawan Lyon City itu. Wah, ini libur nih. Liburnya cukup panjang nih coach. Libur cukup panjang tapi setelah libur ada dua pertandingan yang bisa dibilang ini pertandingannya nggak terlalu mudah, berat. Pertama lawan Dewa, kedua lawan Lyon City. Nah, apa nih yang harus dipersiapkan di masa-masa libur oleh ya minimal Bojan Hodak lah untuk mempertahankan ritme bertanding dari para pemain. Ya, kembali lagi tadi terhenti sejenak. Yang pertama memang harus didukung ya tadi alhamdulillah didukung ya. dengan liga, operator liga. Akhirnya kemampuan Persib. Nah, itu sepak bola bukan cuma hal teknis tapi ada juga non teknis. Betul. Seperti itu non teknis. Nah, harus didukung oleh semua pihak. Nah, dalam rentan waktu libur sampai tanggal 21 yaitu bisa dimanfaatkan dengan baik
kalau kita tadi sempat bicara tentang finishing yang kurang, kemudian Bojan Hodak kan starting 11-nya beda-beda wae lah mungkin. Nah, itu. Dalam proses ini punya pakem yang udah pasti gitu kan di starting 11 di Asia maupun di Liga, karena pasti berbeda, karena di Asia bisa main semua main Ya, asing, di Liga berbeda. Nah, hal-hal seperti ini saya kira pelatih lebih tahu bakal punya planning yang cocok lah buat kedepannya di Persib di Liga maupun di Asia. Seperti itu. Oh iya, jadi mudah-mudahan lah Bojan Hodak bisa menjaga ritme permainan, karena kita setelah libur langsung disuguhkan 2 pertandingan ketat ya, dan jangka waktunya juga tidak lama ya, tanggal 21 lawan Dewa di GBLA itu. Nah, setelah dari GBLA kita kemungkinan besar akan berangkat ke Singapura di tanggal 26 ya, di tanggal 26 lawan Lyon City Sailor. Tapi Lyon City Sailor juga aduh ini salah satu tim yang juara bertahan, coach. Dia tuh juara bertahan musim kemarin, dia sempat final, memang sempat dikalahkan kan oleh Persib Bandung dan remontada juga. Cuman di kompetisi itu di ACL musim kemarin dia tuh sampai final. Runner up. Iya, runner up. Jadi memang tetap harus diwaspadai lah ya. Diwaspadai, mudah-mudahan Bojan Hodak bisa mempersiapkan lah di jeda Pipa Matchday ini, mempersiapkan 2 pertandingan lawan Dewa dan juga lawan Lyon City Sailor. Nah, gimana coach? Kesimpulannya coach dari perjalanan Persib Bandung di Asia, menurut Coach Indra gimana nih? Apakah Persib Bandung memang udah layak nih untuk berbicara banyak, atau memang harus segera diperbaiki semua kekurangan dari sekarang, atau seperti apa coach? Oke, kita sambungin sama yang pernah kita bahas tadi. Iya. Mungkin ini lebih makro lah, lebih besar ya. Kalau tadi mikro kan coach, nah di babak kahiji Persib gini, tapi babak kedua kan Bojan selalu bisa tampil lebih bagus ya timnya itu. Betul. Mikro kalau menurut saya lebih ke spesifik satu pertandingan. Nah sekarang musim lalu Persib sempat tersandung oleh di kompetisi Asia, salah satunya oleh Lion. Kok Lion bisa sampai final? Ya. Nah mudah-mudahan secara makro evaluasi secara makro ini juga bisa dijalankan oleh Hodak. Ya, salah satunya dengan tim yang sama. Mungkin kemarin kok Lion bisa lebih bagus dari kita. Apa nih yang kurang dari kita? Nah, di sisa di jeda kompetisi ini mudah-mudahan bisa tetap dievaluasi, bisa ditambal kekurangannya secara tim, unit maupun secara individu. Dan jangan lupa, semoga teman-teman pemain juga tetap menjaga kondisi, jangan sampai kayak kemarin. Nah, itu yang dikhawatirkan banyak bobotoh tuh. Sakit, aya nu cedera gitu. Iya. Jadi apalagi ini liburnya panjang kan. Gitu. Mudah-mudahan bisa full tim. Jadi pelatih bisa benar-benar memilih 11 pemain terbaik mana nih yang paling siap untuk dimainkan. Benar, betul. Karena Persib Bandung tuh absen 1 orang pun berpengaruh ya untuk saat ini. Jadi memang harus benar-benar full time lah ya. Betul. Oke, itu dia kesimpulan dari Coach Indra ya, selaku tim analis dari Persib Rebels guys ya. Mungkin konten YouTube sampai di sini dulu guys ya. Nanti kita akan bertemu lagi di konten-konten berikutnya dengan pembahasan-pembahasan pertandingan-pertandingan lain ya coach ya. Jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel YouTube kita. Dan buat kalian jangan lupa nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar hal apa yang kalian simak dari video ini ya. Mungkin terima kasih coach sudah menyempatkan waktu datang ke sini, dan buat kalian semuanya yang nyimak videonya dari awal sampai akhir saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di lain waktu. Let's go.